Tinggal 8 hari lagi, segera cairkan bantuan dengan nominal Rp250.000 sampai Rp900.000 di rekening atau di ATM masing-masing. Begini cara mengeceknya apakah kalian mendapatkan bantuan tersebut di tahun 2025 ini dan bagaimana sih proses pencairannya. Lalu kapan bantuan PIP berjalan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK di tahun 2025 ini dicairkan. Semua akan kita bahas satu persatu di video ini, so simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Nah oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf ya karena aku udah lama banget nggak ngonten di YouTube channel ini. Nah sambil nunggu informasi mengenai kartu prakerja, karena banyak banget yang teman-teman menanyakan perihal kartu prakerja ini, kapan sih kak kartu prakerja ini dimulai dan lain sebagainya. Nah karena informasi sebelumnya itu kartu prakerja akan dimulai, ada yang menginformasikan akhir Mei, ada yang bilang Juni dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini juga itu belum fix ya teman-teman. Nah ini kita juga masih nunggu kepastian dan informasi lainnya dari beberapa lembaga pelatihan. Kalau udah ada informasi yang pasti akan kita informasikan, dan kapan kartu prakerja itu pendaftaran dibuka nanti juga akan aku informasikan di YouTube channel ini tentunya. Tetap aja kalian pantau terus Instagram aku Indah_Yusni dan juga YouTube channel ini ya guys. Oke, di sini kita bahas dulu mengenai bantuan PIP karena ini banyak banget dari teman-teman yang minta dijelaskan mengenai bantuan PIP ini ya. Nah, ini ada informasi karena tinggal 8 hari lagi batas waktu kita untuk mencairkan bantuan senilai Rp250.000 sampai Rp900.000. Nah ini sebenarnya bantuan apa sih kak? Nah ini adalah bantuan PIP ya teman-teman. Bantuan PIP yang diberikan untuk siswa kelas akhir yaitu kelas 6 SD, kemudian SMP kelas 9 dan juga SMA ataupun SMK di kelas 12. Nah ini kan kelas akhir ya teman-teman. Jadi kalau buat yang kelas akhir ini penyalurannya memang beda dengan tahun berjalan. Nah kalau teman-teman tanya kak kapan tahun berjalan ini akan dicairkan, nanti akan aku bahas juga. Kita bahas dulu yang mengenai penyaluran di tahun 2025 untuk kelas akhir ya teman-teman, karena ini sudah mepet sekali. Nah jadi berdasarkan dari SK Kemendikbudristek untuk kelas SD, kelas 6 SD, SMP kelas 9 dan juga SMK kelas 12 ini sudah mulai disalurkan ya teman-teman, dan sampai hari ini juga kalian masih bisa menyalurkan. Itu ada batas waktu tinggal 8 hari lagi. Jadi batas terakhir kami menyairkan itu yaitu tanggal 28 Mei 2025. Nah, ada yang sudah masuk ke dalam SK nominasi dan juga SK pemberian. Nah, apa sih bedanya dari SK nominasi dan juga SK pemberian? Untuk SK nominasi PIP adalah daftar nama peserta didik calon penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif. Sedangkan SK pemberian PIP adalah daftar penerima PIP yang sudah memiliki rekening aktif. Nah ini jadi SK nominasi dan juga SK pemberian ini adalah teman-teman yang bakal dapat bantuan PIP itu teman-teman. Untuk yang kelas akhir di sini diinformasikan bahwa untuk penerimanya SD, SLB atau paket A 938.160 siswa tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian untuk yang SMP ini ada sekitar 911.625 siswa. Kemudian untuk yang SMA atau paket C ada 399.260 siswa, dan juga SMK 442.698 siswa ya yang bakal menerima bantuan PIP ini di kelas akhir tahun 2025. Untuk nominalnya setiap jenjang ini kan berbeda-beda ya teman-teman. Untuk jenjang SD itu sendiri itu mendapatkan bantuan sebesar Rp450.000 per tahun. Kemudian untuk SMP Rp750.000 per tahun, dan juga untuk SMA ataupun SMK atau paket C itu adalah Rp1 juta. Khusus peserta didik di kelas akhir itu hanya mendapatkan Rp500.000. Kenapa kok berbeda? Nah karena untuk teman-teman yang masuk ke dalam kelas akhir seperti kelas 6 SD, kemudian kelas 9 dan juga kelas 12 itu masuknya waktu sekolahnya itu tinggal 6 bulan lagi atau tinggal 1 semester teman-teman. Jadi hanya yang cair yaitu setengahnya itu sebesar Rp500.000 untuk yang SMA atau paket C. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalkan kan di kelas akhir tapi yang cair hanya setengah. Untuk pencairannya juga di sini diinformasikan teman-teman, batas akhir untuk teman-teman yang masuk ke dalam SK nominasi pelaksanaan aktivasi terakhir itu tanggal 28 Mei 2025. Jadi tinggal 8 hari lagi teman-teman, silahkan kalian segera
melakukan aktivasi ke bank terdekat ya. Untuk yang jenjang SD kalian bisa ke Bank BRI, kemudian untuk jenjang SMA itu di BNI, kemudian untuk jenjang SD, SMP paket A, paket B itu di BRI, kemudian untuk jenjang SMA ataupun SMK itu ada di BNI, kemudian untuk khusus peserta didik di Aceh ini teman-teman bisa melakukan aktivasi atau pencairan juga di Bank BSI. Untuk batas waktunya tadi yaitu tanggal 28 Mei 2025. Karena jika teman-teman melewati dari batas waktu yang sudah ditentukan, untuk pencairan kalian bisa saja dinonaktifkan atau dibatalkan sebagai calon penerima PIP ya teman-teman. Nah di sini kalian alurnya untuk kalian yang melakukan aktivasi jika terdaftar sebagai penerima, teman-teman harus melakukan aktivasi tadi paling lambat tanggal 28 Mei. Kemudian kalian ke bank ya yang tadi sudah aku informasikan dengan membawa buku tabungan dan juga ATM dari bank penyalur. Atau kalau kalian belum, silakan kalian konfirmasi terlebih dahulu ke sekolah dan juga bank penyalurnya. Kemudian nanti setelah kalian melakukan aktivasi, teman-teman bisa rutin mengecek Si Pintar ya, aplikasi Si Pintar yang bisa kalian download di Google Play. Nanti kalian tinggal masukin aja data nama kalian, nanti akan keluar apakah teman-teman ini sudah masuk ke dalam SK penerima dan dapat dana PIP itu atau tidak. Nah karena kalau kalian sudah masuk ke dalam SK penerima, itu otomatis teman-teman sudah bisa mencairkan bantuan PIP tersebut, baik itu di ATM ataupun di bank penyalur. Untuk teman-teman mengecek apakah kalian itu sebagai penerimanya atau bukan, teman-teman bisa cek aja ke website resmi, itu di Google kalian ketik aja pip.dikdasmen.go.id. Nah nanti kalian tinggal klik aja. Nah nanti akan muncul tampilannya itu seperti ini. Kalian tinggal cek aja nominasi nasional, nominasi wilayah. Di sini bagian bawah kalian bisa masukin aja NISN dan juga NIK kalian. Kemudian masukin aja captcha-nya di sini. Lanjut kalian cek aja penerima PIP-nya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Apakah kalian tuh masuk ke dalam SK nominasi atau sudah masuk ke dalam SK penerima. Di sini buat kalian yang akan melakukan aktivasi itu teman-teman jangan lupa untuk membawa surat keterangan aktivasi ya yang dari sekolah, kemudian identitas pengenal dan juga formulir pembukaan atau aktivasi rekening. Nanti kalian nanti akan dibantu oleh pihak bank ya untuk melakukan aktivasi bantuan PIP tersebut. Nah di sini bagi teman-teman bagaimana caranya menjadi penerima bantuan PIP. Di sini tuh ada 3 kategori untuk bisa mendapatkan bantuan PIP ya teman-teman. Yang pertama, kalian tuh terdaftar pada DTKS Kemensos dan ditandai layak PIP pada Dapodik sekolah. Yang kedua, terdapat pada data P3KE dan ditandai layak PIP pada Dapodik sekolah. Yang ketiga, sekolah menandai status layak PIP di Dapodik, kemudian Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan mengusulkan kepada Puslabdik berdasarkan data layak PIP tersebut. Nah, jadi ada 3 kategori untuk teman-teman mendapatkan bantuan tersebut ya. Nah, jadi kalau kalian menganggap diri kalian layak untuk mendapatkan bantuan PIP, kalian juga bisa mengusulkan diri kalian tuh ke sekolah ya teman-teman. Nanti dari sekolah juga akan mengajukan. Nah yang menentukan lolos atau tidak mendapatkan bantuan PIP ini adalah dari Kemensos itu tersendiri ya teman-teman. Nah kalau di sini itu diinformasikan ya untuk yang udah masuk ke dalam SK nominasi PIP tahun 2025 untuk kelas akhir kelas 6 SD, kemudian SMP kelas 9, SMA kelas 12 ini ada data-datanya ya teman-teman yang sudah masuk ke dalam SK nominasi, bisa kalian baca sendiri. Nah, kemudian jika teman-teman tanya kapan bantuan PIP kelas berjalan untuk SD, SMP, SMA, SMK tahun 2025 ini dicairkan. Nah, kelas berjalan itu seperti kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Kemudian SMP kelas 1, kelas 2, SMA kelas 1, kelas 2. Nah, itu masuknya ke dalam kelas berjalan. Nah, di sini sudah diinformasikan untuk bantuan PIP yang kelas berjalan itu akan mulai dicairkannya yaitu mulai bulan Juni ya teman-teman. Nah, untuk waktunya Juni awal atau akhir itu belum ada kepastian.
Tapi biasanya masuk ke dalam pertengahan Juni teman-teman. Kita tunggu aja informasi lebih lanjutnya seperti apa. Dan yang pasti Juni-Juli itu katanya mulai dicairkan untuk bantuan PIP untuk kelas berjalan tersebut. Nanti kalau udah ada update-nya lagi bakal kita informasikan di video ini ya teman-teman. Oke, buat kalian yang mau tanya mengenai bantuan PIP atau bantuan lainnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Nanti kita bakal diskusiin bareng-bareng atau akan aku jawab pertanyaan kalian di video selanjutnya. Oke, see you.